Tanggal 11 ya, sampai sekarang beberapa jam kemudian, apa sih mungkin yang tadi diperiksa sama Pak penyidik tadi? Yang pertama berhubungan dengan kronologis. Semua berhubungan dengan bukti, kapan menikah, kapan punya anak, kapan proses perceraiannya, itu yang dijadikan bukti termasuk putusan pengadilannya. Termasuk kapan bertemu, kapan mereka pacaran, itu kita jelaskan semua ke penyidiknya. Yang jelas itu ada rentetannya. Nah, untuk proses pro justisianya ini ada tahapan nanti setelah pemanggilan korban, yaitu AN sendiri, anak, mohon disamarkan, jangan disebutkan namanya, sebut aja AN, anak dari Pupu. Nah, nantinya ada pemeriksaan psikologis yang dilakukan oleh P2 TP2A atau P3A, lembaga pemberdayaan anak dan perempuan di Pulau Gadung. Nah, selesai pemeriksaan psikologi, setelah itu ada lagi pemeriksaan psikiatrum. Itu sama dengan kalau kasus kekerasan fisik itu dilakukan tindakan visum et repertum, hampir sama. Oh, ada visumnya juga? Iya, karena ini secara psikis namanya jenis visumnya psikiatrum. Oh, lebih ke psikisnya nanti dia. Sampai 4 kali dipanggil, nanti penyidik yang menunjuk rumah sakit mana yang akan ditunjuk untuk melakukan psikiatrum itu. Seperti itu. Oke, tadi Mbak Irma sendiri juga datang sebagai saksi gitu. Boleh tahu Mbak Irma tadi apa aja mungkin yang ditanya sama dirimu? Sama sih, sama kenalnya kapan, ketemunya kapan, menikahnya kapan, hamilnya kapan, bercerainya kapan, sama sih. Pertanyaannya sama. Kan ada klaim dari Pak Dodi sendiri kalau misalnya kan menikah itu 5 bulan sebelum si An ini lahir gitu kan. Jadi itu ada dugaan bahwa itu tuh bukan anak saya gitu. Tanggapannya seperti apa mungkin Mbak Puput atau Mbak Irma? Kalau tanggapan aku sih lihat nanti jawabannya di tes DNA aja ya. Kalau kita ngomong dari A sampai Z nggak akan selesai kalau sama beliau ya. Agak berat juga. Jadi nanti dari tes DNA aja nanti diceknya. Berarti gimana tanggapannya soal itu? Aku no comment, aku lebih menjelaskan untuk masalah itu penyidik aja ya, biar prosesnya mudah dan lancar. Nah, DNA sendiri Bang, mungkin apa ada kemungkinan buat DNA dari Pak Polisi sendiri meminta atau mungkin dari pihak Mbak Puput secara pribadi akan mengajukan tes DNA sendiri? Gini, itu kan perkembangan proses penyelidikan ke penyidikan nantinya. Karena ini bukan konteks apakah nanti itu benar anak biologis dari Dodi Sudrajat dan Puput atau tidak, tapi yang penting dia telah melakukan tindakan kekerasan secara psikis kepada anak itu terpenuhi, seperti pendapat yang disebutkan oleh Aris Merdeka Sirait, pemerhati anak. Itu kita sepakat bahwa ada kekerasan secara psikis yang ancamannya 5 tahun yang berdampak pada psikologis anak, labeling terhadap anak, yang nanti dalam perkembangannya akan merusak kondisi psikologis anak. Jadi di situ penekanannya. Mbak Puput sendiri cara melindungi AN sendiri agar psikisnya nih baik-baik aja gini dengan segala, kan sosial media pasti dia buka segala macam kayak gitu mungkin. Saya batasi dari jalur aja, ajak bicara, ajak ngobrol, ajak bercanda, ajak main, ajak belajar, ajak mencari kesibukan yang positif. Blokir sosial media juga nggak sih sampai segitunya atau gimana? Kalau blokir sosmed enggak sih, kita lebih membatasi si anak jangan main gadget aja. Ada pertanyaan nggak sih dari AN kayak kok aku kayak gini sih mah segala macam gitu? Sempat dipertanyakan pertama kali dia mendengar laptop itu, aku udah pernah menyampaikan, cuman setelah aku cut semua dari gadget, terus kita alihkan ke hal-hal yang positif, udah tidak ada pertanyaan lagi sih, mulai membaik. Mbak Puput, pertanyaan dari aku soal ini, Pak Dodi sempat kemarin bilang bahwa soal mohon maaf banget yang soal bercocok tanam, katanya bukan sama dia doang gitu, jadi akhirnya ada kecurigaan bahwa ini bukan anak saya juga gitu, maksudnya bukan sama dia aja gitu, dirimu melakukan hal seperti itu.
itu benar apa enggak sih Mbak Gini, Puput? Kita potong pertanyaan itu. Ketika bertanya, Mbaknya kan sendiri minta maaf kan? Iya. Artinya tindak pidana yang dugaan yang dilakukan oleh Puput ini, oleh DS ini berhubungan juga tentang pencemaran nama baik, penghinaan ataupun asusila. Jadi tidak pantas menjadi asumsi konsumsi publik Oke. gitu loh. Makanya kita batasi itu, tapi sudah kita laporkan sebagai dasar bukti untuk memproses itu. Nah, yang perlu kita klarifikasi semisal surat akta kelahirannya dibilang hilang kan dari versi dari kita karena memang dikonfirmasi kepada Dodi hilang, akhirnya dibuat laporan kehilangan. Akan tetapi dari pihak DS dan pengacaranya menyampaikan bahwa tidak hilang, ada di saya. Nah, hal tersebut disampaikan telah terjadi memberi keterangan palsu kan dan bisa dianggap pencemaran nama baik. Yaitu sah-sah saja kalau mau dilaporkan, tapi sudah kita klarifikasi bahwa itu tidak benar. Karena dari versi DS menginformasikan ke Bu Puput bahwa hilang suratnya, surat akta kelahiran, makanya dibuat baru dan dilaporkan ke Polsek Kebayoran ya. Kemayoran. Seperti itu. Jadi situ jelas. Berarti katanya ada diganti nama jadi Mbak Puput sendiri itu nggak benar ya? Aku lihat tadi nomor apapun dari A sampai Z-nya sama semua. Cuma kalau memang dulu tuh warnanya berwarna, kalau sekarang tuh hitam putih kan ada barcode kan. Jadi tidak ada satupun yang dirubah. Nah dulu kenapa kok diumpetin, kenapa kok dipersulit? Kan yang mau sekolah tuh kan anaknya. Harusnya kalau memang dia sayang sama anaknya jangan dipersulit dong. Hilang, aduh di mana ya, aduh nggak tahu ya, aduh kayaknya hilang, aduh kayak di Pemalang di aduh nggak tahu deh pokoknya. Intinya dipersulit sehingga H-3 mau sekolah, dari sekolah kan telepon terus kan, ini gimana Ais mau sekolah aktenya ya mau nggak mau kan kita harus membuat seperti itu. Kalaupun sekarang dia diperlihatkan, kenapa nggak dari kemarin gitu loh? Kan anaknya mau sekolah. Oke, Bunda sedikit menegaskan.